أي كنت أنك محسن وهاب أي كنت أنك محسن وهاب فكرعت بابك ونعم الباب فكرعت بابك وهو نعم الباب وتفيقت ألتمس الوصول وإنما بالاجتهاد أقيمت الأسباب نادتني الأعمال تدعوني لها فسمعت لكن ما هناك جواب ما سرني مني سوى حبي لمن أحببتهم فهم الأحباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, pagi setengah siang ini kami bisa ditakdir oleh Allah untuk bisa berziarah kepada seorang kiai yang sakti mandraguna, salah satu dari benteng ahli sunnah wal jamaah. Beliau mungkin para nahdliyin, para masyarakat Kabupaten Pasuruan atau yang apa lebih-lebih selain di luar Kabupaten Pasuruan kurang mengenal beliau. Beliau adalah Kiai Sya'roni Bujeng Kecamatan Beji, iya, Kecamatan Beji, Bangil, Kabupaten Pasuruan. Kami kurang tahu nasab beliau, tapi kami tetap berpegang teguh kepada para ulama sepuh, terutama Mbah Maksum Lasem. Saya pernah mendengarkan langsung dari guru saya, almarhum Kiai Hamzah Ahmad. Beliau pernah berkata bahwa guru saya Mbah Maksum Lasem itu berpendapat bahwa semua para kiai-kiai yang ada di tanah Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya, semua itu keturunan Wali Songo dan min dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kami memang sangat lama sekali bercita-cita ingin mengunjungi, berziarah kepada makam beliau. Kiai Sya'roni ini adalah kiai yang kalau dalam jajaran para kenabian, beliau seperti Nabi Musa. Punya kesaktian yang luar biasa,
Bahkan mertua saya pernah cerita, mertua saya itu termasuk orang yang suka dengan ilmu kejadukan. Mertua saya pernah mondok di Bangil, ya, karena masih keluarga. Istrinya Ki Khalil itu bibinya, kalau tidak salah, bibinya mertua saya. Pernah mondok di Bangil, suatu saat mertua saya itu melihat tukang becak yang waktu itu menarget seorang perempuan yang menumpangi, naik becak tersebut dengan ongkos yang sangat tinggi. Kebetulan mertua saya waktu itu ada di situ, akhirnya terjadi percekcokan. Kalau tidak salah hampir memukul si orang perempuan itu. Akhirnya mertua saya tidak terima, si tukang becak tadi ditempeleng sama mertua saya. Karena tidak terima dia ngawur kepada penumpang perempuan dan menarget ongkos yang tidak wajar. Setelah ditempeleng, saya lupa apa semaput apa-apa itu. Ditinggal oleh orang mertua saya, dan setelah itu si tukang becak ini gila. Akhirnya dibawa ke sana kemari, yang akhirnya dibawa kepada Ki Sya'roni. Si tukang becak yang gila tadi dibawa ke Ki Sya'roni. Akhirnya Ki Sya'roni diruqyah. Bilang Ki Sya'roni, ini tidak akan pernah sembuh selamanya. Yang bisa menyembuhkan orang yang menempeleng. Carilah orang yang nempeleng. Alhamdulillah, waktu itu keluarganya kalau tidak salah menghubungi Kiai Bromilis almarhum, tanya-tanya, akhirnya ini orang Seladi. Ketemulah dengan mertua saya, akhirnya didatangi oleh mertua saya, akhirnya diberi doa atau apa, akhirnya sembuh. Setelah sembuh itu dipesan, tolong kalau kerja yang baik, jangan narjet kepada orang perempuan yang tidak mampu. Itu salah satu kehebatannya Ki Sya'roni. Dan andil beliau yang paling besar, Ki Sya'roni ini sebagai benteng Nahdlatul Ulama, khususnya juga sebagai benteng Islam berpaham ahli sunnah wal jamaah. Saya pernah diceritai Gus Haji Muhammad Irsyad Muhdor, Allahumma yarham. Entah tahun berapa itu ada berdiri aliran yang sangat mencemaskan para kiai di Indonesia, terutama tanah Jawa, yaitu berdirinya Islam Jamaah yang sekarang dulu menjadi Lemkari, terus menjadi LDII. Minta maaf ya yang ada yang paham LDII, saya minta maaf. Kami bukan karena benci, tapi ingin kami, para teman-teman kami, saudara kami yang masuk aliran ini segera kembali dan bertobat. Pendirinya bernama Hasan Al-Ubaidah, terkenal dengan nama Bedigol. Ya. Dia sebenarnya orang bodoh, bukan apa-apa, tapi ya memang pernah katanya mondok. Hasan Bedigol ini berdomisili di Kediri. Akhirnya mempunyai jamaah yang luar biasa. Dan dia katanya mempunyai teman jin yang berasal dari Baghdad. Sehingga Hasan Al-Ubaidah ini sangat sakti. Ada yang meriwayatkan dia itu kalau naik sepeda motor itu sambil bawa ular besar. Ya insya Allah ularnya itu adalah jinnya itu. Dan Hasan Al-Ubaidah ini kalau naik mobil, ya, bersama rombongannya, dia nyupir. Dia bilang mobilnya ke sana, beliau Hasan Ubaidah ini menghadap berbalik, tidak disetir. Wow, itu jadi selalu penampilan menunjukkan kehebatannya di depan pengikutnya. Dan salah satu ajaran ini yang sangat nyeleneh. Semua jamaah yang mengikuti Islam Jamaah ini
Waktu itu saya diceritai Gus Muhammad, orang yang mau menikah itu harus izin dari Hasan Al-Ubaidah. Bedikol. Kalau tidak diizini oleh imamnya ini tidak sah kawinnya. Rasulullah saja tidak begitu ya, tidak begitu. Ya, terus dia itu boleh mengawini siapa saja, meskipun sudah punya suami. Suatu saat katanya Gus Muhammad ini ada jamaahnya dari Gresik, ya, ada jamaahnya dari Gresik itu nikah tanpa seizin dengan Hasan Al-Ubaidah Bedikol. Marah. Dua sejoli ini akhirnya dipanggil, ya, dipanggil itu langsung jadi boneka. Tapi bukan manusianya jadi boneka, karena ini punya jin. Jadi orang dua itu dibawa jin, sama jinnya diganti boneka. Paham ya? Bukan orangnya itu diganti terus menjadi boneka. Ya, karena itu sihir. Jadi itu dibawa disembunyikan oleh jinnya diganti dua boneka. Itu ditaruh di sakunya oleh Hasan Baru itulah semua mantap semua sama Bedikol ini, Hasan Al-Ubaidah. Wah, waktu itu kiai semua musyawarah. Suatu saat di Kediri itu ada kiai yang luar biasa, namanya kalau tidak salah Ki Badrus Soleh. Ki Badrus Soleh, ahli ilmu kanuragan, ahli karomah. Insya Allah kalau salah begitu. Akhirnya semua kiai itu ke situ. Ki Badrus Soleh mengatakan, yang bisa mengalahkan Hasan Al-Ubaidah Bedikol ini Kiai Sya'roni Bujeng. Kiai Sya'roni Bujeng. Datang saja ke sana. Nah, waktu itu para tokoh-tokoh itu mendatangi beliau Kiai Sya'roni ini. Entah Kiai Sya'roni apa itu dicambuk sendiri atau menyuruh orang, saya lupa ceritanya itu. Yang jelas Kiai Sya'roni itu sanggup dan minta waktu akan membuat cambuk. Akhirnya dikejar-kejar Hasan Al-Ubaidah Bedikol ini, entah kena di Madiun atau apa, itu dicambuk oleh Kiai Sya'roni, itu terlempar entah 1 kilo lebih. Hasan Al-Ubaidah itu dicambuk oleh Kiai Sya'roni, terlempar lebih dari 1 kilo kalau tidak salah. Dan setelah itu seakan-akan kesaktiannya sudah tidak ada, lumpuh, nggak kuat. Ya, yang akhirnya Hasan Al-Ubaidah ini sampai meninggal. Tapi pengikutnya tetap, termasuk dulu itu yang golongan bintang film Bunyamin S itu almarhum ya, Ida Royani. Mudah-mudahan beliau itu diampuni semua dosa-dosanya. Jadi aliran-aliran yang semacam ini yang harus kita itu mengetahui, dan kita harus ngaji. Untung ada beliau-beliau keturunan Rasulullah yang dari jalur Wali Songo ini menguasai macam-macam ilmu. Ada yang ahli kitab, ada yang ahli begini, ada yang ahli pertobiban, ada yang ahli kesaktian. Semuanya beliau itu mempunyai porsi sendiri dalam dakwahnya, mempunyai bidang sendiri dalam dakwahnya. Masya Allah, ini makam keluarga, makam-makam kuno. Tapi sayang, kami Al-Fakir tidak tahu siapa nama-nama beliau ini. Insya Allah ini para aulia. Ini makam keluarga dari Kiai Sya'roni. Di sini ada Kiai Fuad Sya'bani, ya, yang dulu di Bangil itu sangat alim, ahli tafsir, dan beliau kalau ngimami di Masjid Jamek Pasuruan itu kalau puasa itu menghatamkan Al-Quran. Beliau sangat tampan orangnya, putih, dan beliau itu Al-Baqi, sering menangis. Kalau baca ayat-ayat yang menyentuh itu beliau sering menangis. Saya masih pernah tahu itu, karena beliau akrab dengan Pak Lik saya, Kiai Fuadi Sya'bani. Ya, golongan Kiai Sya'roni, Masya Allah, memang orangnya itu putih-putih, rambutnya itu rata-rata berintik, keriting, ya. Ya memang keturunan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita mencintai beliau ini berarti kita sudah mencintai zuriatur Rasul. Tapi sekarang anak-anak muda ini sudah tidak menghiraukan kepada beliau-beliau ini. Tidak mengenang para beliau-beliau ini. Beliau, saya yakin sangat tinggi posisinya. Sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Beliau memang tidak butuh untuk kita agung-agungkan. Tapi kita sebagai santri, sebagai umat muslim yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah, tentunya kita harus mengorek sejarah-sejarah beliau sebagai ucapan terima kasih. Ya. Inilah perjuangan Ki Sya'roni. Beliau diserai satu tugas yang sangat berat. Karena apa? Melawan Hasan Al-Ubaidah Bedigol waktu itu. Dan waktu itu Hasan Al-Ubaidah Bedigol ini karena apa ya? Mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan didukung oleh rezim Soeharto waktu itu. Dimanfaatkan oleh Golkar untuk meraup suara. Jadi semakin kuat. Jadi bukan main-main Ki Sya'roni itu menghadapi Hasan Al-Ubaidah Bedigol ini taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Tapi mana sekarang yang menang? Beliau. Mana yang menceritakan beliau? Kami sebagai seorang santri terpanggil dengan adanya media sosial ini. Kami ingin mengungkap sejarah-sejarah beliau. Tentunya kami masih mengharapkan usulan, kritikan yang membangun dari para pemirsa. Marilah semua teman-teman, semua santri, ayo kita ceritakan manakib-manakib beliau-beliau. Kita ziarahi makam-makam beliau. Betapa sekarang hati ini sangat teriris. Betapa anak-anak muda sekarang mengidolakan, menyanjung-nyanjung, yang fanatik sangat berlebihan kepada orang-orang yang tidak lebih mereka itu seorang ustadz-ustadz yang sekelas selebritis. Hanya penampilan yang keluar kata-kata kotor, tidak mengajarkan, tidak menuntun umat kepada jalan kebenaran. Tapi lihat ini Ki Sya'roni berjuang dengan keilmuannya, tidak pernah mengucapkan sesuatu yang kotor, tidak menghina sesama. Tapi beliau ketika ada orang yang mau menginjak-injak ahli sunnah wal jamaah, merusak syariatnya Rasulullah, menghancurkan ajaran Rasulullah, beliau tampil terdepan dengan ilmunya. Tentunya taruhannya nyawa. Mudah-mudahan ziarah kita kepada beliau ini diterima di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, keturunan kita mendapat berkah dari beliau. Diselamatkan oleh Allah sampai kita nanti meninggal tetap membawa ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Inilah barangkali teman-teman nanti ingin ziarah kepada makam Ki Sya'roni, bisa ngambil jalur dari Pandaan jurusan Bangil atau Bangil jurusan Pandaan. Ya, di sini ada Alfamaret, itu ada apotek, ya, Indomaret ada apotek, itu ada gang, itu ada masjid. Masuk saja terus ke masjid itu, makamnya ini ada di tengah Tegal yang masih alami. Ini makam keluarga daripada beliau. Insya Allah ini golongan orang yang soleh. Saya yakin di sini banyak aulia Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya atau salahnya saya dalam bercerita, kami minta maaf terutama kepada keluarga beliau. Sudilah kiranya mengkoreksi atau memberi tambahan, ya, dalam kolom komentar siapa beliau, nasab beliau itu kemana. Ya, karena kami tidak bisa menemui daripada keluarganya. Tadi kami ketemu cuma yang putri, jadi kami tidak bisa bebas berbicara. Hanya kami
minta petunjuk di mana makam beliau dan posisi makam beliau. Alhamdulillah kami bisa menemukan dan bisa bersimpuh di depan pusara beliau. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah satu semangat bagi teman-teman santri untuk selalu terus mengungkap para pendahulu kita, para perjuang kita, para tembok-tembok dan benteng-benteng yang ampuh ya sebagai benteng Islam paham ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was